Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Andri dan ayahnya saat hendak pulang dari Yogyakarta menuju Bandung. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Andri. Aku lahir di Bandung. Kejadian ini aku alami pada tahun 2004 ketika aku lulus sekolah di salah satu sekolah menengah kejuruan atas yang ada di Yogyakarta. Pada hari itu aku sangat senang sekali karena bisa menyelesaikan sekolahku selama 3 tahun lamanya di kota orang. Tak ada perayaan atau apapun di hari itu, karena waktu itu ayahku sudah menjemputku untuk pulang ke Bandung. Singkat cerita, setelah berpamitan pada teman-teman dan ibu kosku, aku pun berangkat ke Bandung. Untuk menghindari kemacetan di jalan, aku dan ayahku pun sepakat untuk pergi jam 5 sore dari Jogja. Dan jalur yang akan kami lalui adalah jalur selatan. Di perjalanan, kami pun banyak sekali mengobrol ngalir ngidul dan bercerita panjang tentang pengalamanku selama sekolah. Karena harus menemani ayahku yang sedang menyetir agar tidak mengantuk, terpaksa aku pun harus melek walau sebenarnya mataku sudah mengantuk. Waktu pun berlalu cukup cepat. Memang ayahku mengendarai mobil, hingga tak terasa kami pun sudah memasuki kota Banyumas. Dan perutku pun mulai keroncongan. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu rumah makan kecil yang ada di daerah itu. Aku lihat di sekeliling hanya ada satu bis yang terparkir di rumah makan itu. Kami pun masuk ke rumah makan itu. Terlihat beberapa penumpang bis yang sedang makan. Aku dan ayahku pun langsung memesan makanan. Walaupun nasi dan lauknya sudah tak hangat lagi, tapi masakannya lumayan enak. Mungkin karena lapar. Tak lama setelah makan, sambil menunggu ayahku yang sedang merokok, tiba-tiba, "Mas, mau kemana?" Astaga! Aku dikejutkan oleh seorang bapak-bapak yang bertanya sambil menepuk pundakku. Bapak-bapak itu menggunakan kaos putih lusuh dan celana panjang berwarna hitam. Dari logat bicara dan penampilannya, aku langsung tahu kalau orang itu bukan pengunjung ataupun penumpang bis yang ada di luar. Mungkin orang pribumi. Aduh, kaget. "Mau ke Bandung, Pak," jawabku sambil bengong. Lalu bapak-bapak tadi itu pun bertanya lagi, "Sama siapa, Mas?" "Sama ayah. Tuh lagi ngerokok," jawabku sambil menunjuk ke arah ayahku yang sedang berdiri sambil merokok di luar. "Hati-hati, temenin bapakmu saat nyetir. Soalnya di daerah Cilacap angker, apalagi malam-malam gini," ucap bapak-bapak itu. Aku pun hanya menganggukkan kepala sambil melihat ke arah ayahku.
Dan ketika aku kembali menoleh, bapak-bapak tadi sudah menghilang. Aneh, kemana si bapak itu? Apa mungkin orang itu hanya menakut-nakuti? Pikirku dalam hati. Setengah jam sudah kami beristirahat di rumah makan itu. Ayo kita lanjut. Di depan Majenang, Cilacap, Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, dan Bandung deh. Nanti kita istirahat lagi di Tasik, ucap ayahku. Aku pun mengiyakan sambil berjalan menuju mobil yang ada di parkiran. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Di mobil aku masih kepikiran oleh ucapan bapak-bapak tadi. Aku tak menceritakan soal itu ke ayahku karena takut mengganggu konsentrasinya saat mengemudi. Selang waktu berlalu dan aku pun mulai merasakan kantuk. Mungkin efek perut kenyang. Lalu aku pun bicara pada ayahku. "Yah, ngantuk gak? Kalau ngantuk kita ke pinggir dulu. Kita tidur sebentar." Tapi ayahku menjawab, "Tenang aja, ayah kuat kok. Kalau kamu ngantuk tidur aja. Kamu pasti kecapean belum tidur dari tadi." "Ya udah, aku tidur ya," jawabku. Dan akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur sampai astaga, ayahku mengerem mobilnya mendadak hingga badanku terpental ke depan dan kepalaku membentur dashboard. Aku tersungkur ke depan jok dengan posisi kepala ada di bawah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sementara aku yang masih dalam keadaan tersungkur dan susah bangun karena kakiku terjepit, hanya bisa mendengar teriakan ayahku, "Astagfirullahaladzim." Dan aku mendengar ayahku membacakan surat Al-Fatihah. Astaga, apa yang terjadi sebenarnya? Lalu aku bertanya, "Ayah, ada apa?" Namun ayahku tak menjawabnya. Sambil bersusah payah aku berusaha bangun. Dan tiba-tiba ayahku menancapkan gas ketika hingga mobil yang kami naiki melesat kencang. Akhirnya aku pun kembali duduk dan melihat keluar kaca mobil sambil mencari tahu apa yang terjadi. Aku menengok kanan kiri, tapi aku tak mendapati apapun. Hanya kebun karet yang terlihat sangat gelap dan jalan di depan pun sangat sepi. Tak ada satupun kendaraan lain yang lewat dari depan maupun dari belakang. Lalu ayahku bilang, "Nanti saja ayah jelaskan." Dari situ aku tak lagi tidur. Aku menemani ayahku sampai akhirnya kami pun berhenti di alun-alun Banjar. Kami pun memarkir mobil tepat di depan alun-alun dan terlihat ada warung kecil remang-remang. Kami pun menghampirinya lalu memesan kopi. Masih terlihat wajah ayahku yang pucat dan ketakutan. Setelah memesan kopi, ayahku pun lalu bercerita. Tadi di daerah Cilacap, tepatnya di hutan karet, ayahku melihat segerombolan orang dengan jumlah yang sangat banyak, ratusan mungkin ribuan. Mereka menyeberang, melintasi jalan secara beriringan, tepat di depan mobil kita. Katanya lagi, mereka seperti membawa panji bendera, tameng, tombak, dan perlengkapan perang. Lalu mereka pun hilang di balik lebatnya hutan karet itu.
Aku pun kaget dan merinding setelah mendengar cerita dari ayahku itu. Dan si Emang tukang kopi yang sempat mendengar cerita ini pun bilang, "Hati-hati Pak, di daerah itu memang banyak kejadian." Dan katanya pada zaman dulu daerah itu adalah jalur utama yang sering dilewati para tentara Mataram dan Majapahit untuk berperang melawan kerajaan Galuh. Setelah kejadian itu, kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan kami memilih tidur di dalam mobil dan melanjutkannya di pagi hari.